Halo teman-teman, pada kali ini saya Gregoria dan teman saya. Saya Wiku Wirawan. Pada kali ini kami akan membawakan materi mengenai konseling ekspresif. Nah, sebelumnya konseling ekspresif ini adalah konseling eh, suatu terapi dan konseling di mana klien dapat mengekspresikan perasaan dan pemikiran-pemikirannya melalui aktivitas yang berkaitan dengan seni, musik, tari-tarian, drama, puisi, serta permainan. Di antaranya seperti itu. Dalam konseling ekspresif sendiri dibagi menjadi berbagai macam konsep dan aktivitas ya. Nah, yang pertama adalah, langsung saja mungkin ya, yang pertama adalah biblioterapi. Biblioterapi ini didefinisikan sebagai penggunaan buku untuk penyembuhan. Meskipun penggunaannya dengan buku, tapi dalam biblioterapi sendiri juga diterapkan menulis atau biasa disebut dengan skriptoterapi. Jadi terapi dengan cara membaca buku melalui literatur mungkin buku dongeng ya, yang sesuai dengan kisah dari konseli atau juga menuliskan pengalaman konseli. Begitu. Mungkin salah satu contoh kasusnya adalah seorang remaja mungkin yang stres atau mengalami banyak pikiran, lalu dia meluapkan emosinya dengan cara menulis. Bukan begitu, Wiku? Ya, betul sekali Mbak Gregoria. Apa yang Anda katakan itu benar. Masih ada Lalu banyak yang ya Mbak itu. gimana? Masih ada banyak kan itunya apa? Ada beberapa terapi kan itu. Ya, itu yang pertama Ya. baru biblioterapi ya. Terus eh, yang kedua itu guided imagery. Guided imagery sendiri ini mungkin teman-teman sebenarnya nggak asing. Jadi kayak guided imagery itu pengertian singkat, secara singkat itu guided imagery adalah salah satu teknik relaksasi atau meditasi yang mengharuskan kita berkonsentrasi pada suatu objek, suara, maupun pengalaman tertentu gitu, yang membuat menenangkan pikiran lah. Eh, Mungkin contoh kasusnya sendiri di sini tuh kayak kalau misalnya kita, mungkin banyak teman-teman yang pernah mengikuti acara rekoleksi atau retreat gitu ya, yang biasanya dilaksanakan sebelum ujian itu loh. Nah, itu kan biasanya teman-teman diminta untuk duduk diam, fokus dengan pikiran teman-teman, lalu nanti fasilitator akan menyediakan suara-suara, entah itu suara lagu-laguan atau musik dari alam gitu mungkin ya. Terus teman-teman diminta untuk membayangkan tentang suatu kesedihan, peristiwa sedih atau peristiwa yang menggembirakan. Lalu teman-teman diminta untuk melepaskan segala kecemasan atau stres yang teman-teman rasakan. Begitu. Mungkin dari Wiku ada pengalaman yang serupa? Ya, itu dulu itu saya pernah ngalamin retreat ya Mbak ya. Nah, itu kan biasanya tempat itu sama yang Mbak katakan tadi kalau di tempat yang damai gitu kan. Nah, itu ya memang di tempat yang damai kayak tempat yang sejuk, yang eh, nyaman gitu, yang tenang gitu. Jadi itu emang berefek sekali untuk misal ada yang memiliki gejala stres atau mungkin memiliki kekacauan hati atau kekacauan pikiran itu sangat-sangat bermanfaat itu eh, guide imaginary Imagery. itu tadi. Ya, ya mungkin Ya. teman-teman sebagian sebenarnya pernah melakukan ini, cuman memang belum tahu istilahnya. Kita paling cuma taunya, oh itu meditasi, mungkin gitu ya. Nah, ya, itu Oke. Terus yang ketiga ada sand play atau bermain dengan pasir. Biasanya di sini nanti terapis atau konselor akan menyediakan sebuah bak pasir, lalu eh, bak pasir ini digunakan oleh terapis untuk agar konselinya mau bermain pasir terus membuat
bentuk-bentuk begitu. Ini nantinya akan digunakan untuk mendiagnosis, menilai atau mengobati berbagai penyakit mental. Biasanya sih ini diterapkan bagi orang-orang yang menderita trauma seperti kekerasan, pelecehan, atau merasa diabaikan gitu. Ini sangat cocok sih diterapkan untuk anak-anak, mengingat banyak juga anak-anak yang mengalami trauma gitu ya. Jadi kayak mungkin contohnya sendiri sih kayak uh, korban bencana gitu mungkin. Kita ajak bermain pasir, mereka membuat bentuk-bentuk atau mereka menggambar di pasir gitu, terus nanti terapis perlahan-lahan mengajaknya berbicara, mengajaknya berkomunikasi tentang kenapa kamu menggambar seperti ini, kenapa kamu membentuk gambar seperti ini, bentuk ini menggambarkan apa, mungkin begitu ya. Ya, betul sekali. Oke. Terapi paling menurut saya ya, Mbak, ini menurut saya itu kalau Zenplay itu paling cocok emang buat anak-anak sih. Karena anak-anak itu kan biasanya eh, tangannya itu kayak lebih suka gerak gitu, misal anak-anak yang di bawah umur 8 tahun. Biasanya itu Ya, paling cocok buat anak-anak. ya, karena melakukan konseling dengan anak-anak pun masih susah kalau kita ajak berbicara ya. Jadi dengan lewat Zenplay ini mungkin gitu. Terus yang keempat ada dance movement atau menari dan bergerak. Biasanya dalam terapi ini konseli dibiarkan untuk mengekspresikan perasaannya atau permasalahannya melalui gerakan atau tarian yang dilakukan. Jadi kayak menari-nari gitu buat melepasin emosi apa yang mereka punya gitu loh. Mungkin kalau buat orang yang nggak tahu ya orang ini kayaknya mungkin bakal dianggap gila. Ini orang ini bergeraknya kok aneh, tariannya aneh. Padahal dengan tarian yang mereka lakukan itu dengan tarian yang mungkin nggak buat kita aneh itu mereka bisa melepaskan apa yang jadi permasalahannya gini gitu. Terus dulu saya pernah sih lihat di media sosial tentang seorang lansia yang dia tuh masa mudanya seorang penari balet gitu. Terus saat ini dia menderita Parkinson atau demensia gitu. Dia lupa dengan segala apa yang ada di sekelilingnya. Terus para pembimbingnya yang menjaga dia itu sering sekali tiap hari itu ngajak dia buat nonton nonton pertunjukan balet atau memutarkan musik balet gitu. Dia jadi teringat lagi, dia kembali mengulang memorinya, dia mulai perlahan-lahan teringat dengan memori masa mudanya bahwa dia dulu adalah penari balet terkenal, dia mulai menari pelan-pelan, lalu mengingat semuanya gitu sih kalau yang pernah aku tonton. Mungkin Mas Wiku pernah menonton atau pernah memiliki pengalaman serupa? Oh, kalau untuk uh, dance movement ini sejauh ini saya belum belum pernah menemui seseorang yang apa ya, kayak mengulang masa lalu dengan melihat pertunjukan seperti yang dikatakan Mbak Gri tadi. Sejauh ini belum ada. Mungkin besok ada. Oke, mungkin di konser-konser itu juga ya, kita sering kali lihat orang ini jogetnya kok aneh gitu mungkin ya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mas Wiku. Ya, kemudian terapi selanjutnya itu ada terapi musik. Terapi musik ini biasanya itu kayak gimana ya? Saya ini malah justru sering mengalami hal ini. Kadang kalau kita gelisah atau sedang, kalau untuk masalah anak-anak muda sekarang aja yang mungkin galau, ya. Mungkin galau itu kan biasanya dengerin lagu-lagu yang eh, sejalan dengan suasana hatinya. Misal Ya, kita dengerin lagu-lagu sedih, itu kan seperti mewakili gitu ya, Mbak. iya, Mewakili, wah, aku ini cara mengungkapkan isi hatiku itu dengan mendengarkan musik-musik itu. Jadi dia itu bisa berekspresi gitu loh. Eh, atau dengan mendengarkan musik-musik keras gitu. hmm.
Oke. Ini terapi ini cocok untuk yang seseorang yang sedang menjalani proses perbaikan kondisi hati gitu ya. Biasanya ini diterapkan untuk mulai remaja. Kalau menurut saya ada remaja sampai dengan orang tua atau lansia, bahkan mungkin lansia bisa mendengarkan dengan musik-musik seperti musik-musik dulu untuk mengingat-ingat, wah dulu aku muda itu pernah seperti ini dengan mendengarkan musik itu. Hmm. Nah, mungkin Mbak Gre ada atau pernah mengalami dengan musik itu. Mungkin ini ya, kayak yang tadi dibilang Mas Wiku, kalau orang lansia itu biasanya mendengarkan musik-musik zaman dulu untuk mengingat masa mudanya, mungkin gitu ya. Nah, ini terjadi sendiri dengan bapak kos saya yang tiap pagi dengerin lagunya Koes Plus sama Panbers ya. Kebetulan dia kayaknya buat menghibur diri sendiri sih, sama buat mengingat bahwa, oh masa muda aku tuh begini loh, gitu mungkin. Itu aja sih mungkin. Iya. Kemudian selanjutnya ada terapi art atau terapi seni ya, Mbak. Nah, ini biasanya untuk terapi art ini tidak hanya untuk menghasilkan bentuk-bentuk art artis apa ya? Apa sih namanya, Mbak itu? Apa ya? Artistik, Artistik. Nah, seperti ya, artistik. Nah, tetapi terapi ini itu untuk menekankan suatu kebebasan seseorang atau untuk berkomunikasi melalui bentuk-bentuk. Kan art itu ada lukisan, ya, mungkin patung yang memahat itu ya. Tapi kalau yang pernah saya temui itu biasanya tentang lukisan yang mengungkapkan emosinya, mengungkapkan perasaan hatinya melalui sebuah kanvas. Ada teman saya, ini saya cerita sedikit ya, Pak. Ada teman saya yang kebetulan dia tuh juga suka ngelukis gitu ya. Itu rumahnya dekat saya sini. Dia itu kalau marah ini benar-benar terjadi ya. Kalau marah dia itu pasti ke toko buku beli kanvas. hmm, Dia itu coret-coret segala macam. Dia kalau gambar itu bukan gambar seperti gambar orang dengan utuh jelas gitu enggak. Jadi coret-coret gitu. Seperti gambar abstrak abstrak ya. iya, Ya, seperti itu. Jadi saya pernah tanya ke dia, ngopo kenapa kak kok kak kayak gitu itu ngopo gitu loh. Kenapa? Dia tuh aku ini kalau kita ini kan biasanya pakai bahasa Jawa ya, Pak, tapi saya terjemahin aja. Aku ini emosi gitulah pokoknya tentang masalah ada masalah dia itu ada masalah di keluarga gitu ya. Terus dia itu coret-coret. Eh, Pernah suatu kali saya itu nemuin dia gambar 4 orang, tapi 4 orang itu nggak jelas mukanya. Terus di atasnya itu ada api. Nah, katanya itu menggambarkan family-nya dia, menggambarkan kondisi keluarganya dia. hmm. Seperti itu. Mungkin Mbak Gre pernah mengalami seperti menemui gitu. Kalau mengalami sih belum pernah ya, tapi pernah lihat orang ya seumuran kita kalau nggak salah. Dia itu memang katanya sih memang sedang banyak struggle-nya gitu loh. Jadi kayak dia stres, dia banyak pikiran, banyak permasalahan gitu. Terus dia menuangkan itu dengan gambar dan kadang gambar itu kalau nggak salah, kalau dia lagi marah atau lagi sedih, kadang warnanya itu disesuaikan dengan suasana hatinya gitu loh. Jadi kayak misalnya dia lagi marah nih, warnanya dominan hitam dan merah. Jadi lebih dominan gelap, menunjukkan kalau dia marah. Terus kalau dia lagi seneng, itu warnanya lebih kayak ke yang cerah-cerah kayak kuning, biru gitu. Dan memang gambarnya ya seperti yang Mas Wiku bilang tadi, kalau gambarnya memang kebanyakan sih memang bukan gambar yang bener-bener jelas kayak, oh ini hewan, ini manusia, ini tumbuhan gitu. Jadi memang gambarnya acak aja apa yang keluar dari kepalanya gitu. Ya, terima kasih atas sharingnya ya Pak. Kemudian Hmm. ada eh, terapi drama.
drama itu saya itu juga pernah nemuin ini drama ini. Drama itu jadi dulu waktu saya SMA itu kan ada seperti makrab gitu tapi di sekolah ya, kayak kemah gitu loh. Nah, itu kan ada sekolah itu menyediakan panggung untuk anak-anak itu membuat kelompok untuk berdrama. Nah, kebetulan sekelompok dengan saya ini ada seseorang, ada anak ya, itu cowok dia. Dia itu bukan ngalamin bukan ngalamin masalah sih, tapi lebih tepatnya dia tuh seperti sedang kasmaran gitu loh, Mbak. Tahu nggak? Apa ya? Sedang Ya, jatuh cinta gitu loh. Nah, sedang jatuh cinta. Nah, dia itu bisa mengungkapkan di panggung itu kayak mengungkapkan dia itu bisa membuat apa ya? Menjelasinya susah ya. Dia tuh bisa menggambarkan menggerakkan seperti menggerakkan isi hatinya gitu loh. Saya oh, itu seperti realitas sekali gitu loh. Apa yang dia bicarakan tentang suasana hati yang sedang gembira itu. Seperti itu. Uh, apa ya? berarti Saya agak lupa mendalami ya. gitu ya, mendalami perannya Nah, gitu mendalami ya. peran rupanya ya. Oke. Nah, ini kan drama ini biasanya eh, untuk anak-anak kan bisa memainkan juga anak-anak dewasa, bahkan orang tua. Kalau orang tua itu biasanya dipertunjukkan kalau di Jawa itu ada, Mbak. Kalau di daerah saya itu ada yang namanya seperti yang ditontonkan gitu kayak wayang orang gitu loh. Mhm. Nah, wayang orang itu dia itu kalau ada yang adegan pas seperti perang atau marah gitu ya, Mbak. Itu seperti kayak dia itu mendalami banget itu. Jadi marah itu seperti marah beneran. Tapi kayaknya juga marah beneran itu. Mungkin ada masalah. Jadi itu bisa mengungkapkan gitu loh. Nah, itu. Berarti aku mau menanggapi dulu. Berarti, dalam Ya. ekspresif yang drama ini, itu tuh kayak, buat buat apa ya namanya ya, buat orang-orang yang mungkin membantu orang-orang tersebut buat mengeluarkan emosinya melalui peran yang ia perankan gitu ya. Jadi kayak tadi, misalnya dia memerankan sebagai seorang prajurit misalnya, nah di situ Ya. dia mengeluarkan emosinya sekalian gitu ya mungkin ya? Ya. Bener. Oh, Ya, bener sekali, Mbak. Gitu. ini bisa diterapkan buat anak-anak, remaja, orang dewasa, dan juga lansia ya mungkin ya? Relevan buat Iya. segala umur. Iya, tapi bukan lansia yang udah lansia banget, tapi Iya, orang tua tapi nggak lansia banget. iya. Malah repot nggak sih Mas kalau misalnya lansia banget nggak ikut drama Bener. itu gimana ya? Kemudian selanjutnya ada ini yang terakhir. Ada play and humor. Eh, apa ya play and humor itu kalau menurut saya biasanya itu kita itu mungkin membaca atau mendengarkan hal-hal yang menurut kita itu lucu, Mmm, yang bisa memancing kita itu untuk ketawa atau memancing kita itu untuk tersenyum. Bahkan seperti kita itu lihat tontonan atau lihat acara televisi yang kategori lawak itu ya, Mbak. Pernah tahu kan? iya, Pernah lihat? Nah, itu mungkin kita itu bisa kayak yang tersenyum apa ketawanya yang ketawa banget ngakak gitu loh. Itu mungkin juga bisa menurut saya itu bisa mengeluarkan unek-unek atau mengeluarkan masalah gitu permasalahan, ya. dengan tertawa itu. Mungkin Mbak Gri pernah mengalami atau punya cerita tentang PN humor ini. Mungkin ini, kalau misalnya, kalau buat kita ya mungkin ya, kayak seusia kita lah, mungkin kita kayak lagi sedih, lagi stres gitu, terus nanti kita ngajak teman-teman kita keluar nongkrong, nah biasanya kan di tongkrongan tuh kan ada yang ngelawak ya. Nah, nanti biasanya Ya, kan dari situ kita bisa kayak mulai ngelepas emosi kita, kita kayak ikut ketawa, ikut misuhi. Misuhi itu apa ya? Apa ya bahasa Indonesia misuhi itu?
kayak ikut yo berkata yang tidak begitu buat mengeluarkan Iya. emosi mungkin gitu ya. Atau juga biasanya ini dilakukan sama kayak artis-artis atau influencer itu loh yang tiap Iya, ada iya. bencana terus kayak mereka datang menghibur anak-anak dengan entah itu bermain terus atau Hmm, ya intinya menghibur anak-anak yang terkena bencana itu ya mungkin ya Mas ya. iya. Mungkin eh, badut itu juga bisa, Mbak. Iya. Seperti kita melihat pertunjukan badut gitu, itu kan termasuk juga ya hiburan buat kita ya. Iya, iya Nah, sih. ya. Mungkin begitu. Nah, jadi intinya dalam konseling ekspresif sendiri ini ada berbagai macam cara pendekatan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kayak melalui menulis atau biblioterapi, terus melalui meditasi atau guided imagery, melalui bermain pasir atau sandplay, gerak dan tari atau dance movement, musik, terus art. Art itu bisa lewat gambar atau Banyak. nyanyi mungkin, terus lewat drama, dan yang terakhir lewat play and humor atau bermain dan tertawa mungkin gitu. Konseling ekspresif sendiri ini juga dapat lebih mudah dilakukan untuk menjangkau, untuk memberikan terapi atau konseling pada anak-anak juga ya, karena memang banyak sekali caranya dan pendekatan yang memang lebih asik dan tidak begitu-begitu aja. Maksudnya begitu-begitu aja sih, tidak hanya lewat omongan-omongan gitu ya mungkin ya Mas ya. Betul. Apa yang dikatakan Mbak Kri itu benar dan saya setuju, sangat-sangat setuju. Mungkin ada tambahan sedikit dari Mas Wiku. Ya sama seperti tadi kalau ekspresi itu kita bisa melakukan, kita bisa mengungkapkan apa perasaan hati kita, ekspresi dalam diri kita melalui apapun, melalui banyak hal kita itu bisa melakukan, kita itu bisa mengungkapkan. Jadi jika mungkin teman-teman ingin bercerita, ingin mengeluarkan isi hati, jika tidak enak ngomong itu lewat bisa lewat itu seni atau Ya, mungkin musik atau mungkin apalah banyak. Ya, kurang lebih itu aja, Mbak. oke. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang sedang memiliki permasalahan atau apa, atau unek-unek mungkin ya, ada berbagai macam cara yang dilakukan, yang dapat kalian lakukan untuk mengeluarkan apa yang menjadi beban kalian gitu. Jadi jangan putus asa kalau mengalami permasalahan, kalian bisa mengeluarkan permasalahan kalian sesuai dengan apa passion kalian mungkin, entah itu lewat menulis atau menggambar dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin sampai sekian dulu buat penjelasan dan diskusi singkat saya dengan Mas Wiku terkait konseling ekspresif. Semoga teman-teman tetap bisa untuk uh, apa ya namanya memperhatikan sekitar juga. Barangkali ada teman-teman di sekitar yang melakukan hal serupa, melakukan konseling ekspresif dengan menggambar atau apa. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih entah menolong atau memberikan perhatian. Jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian dari saya dan Mas Wiku. Terima kasih.